Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu
tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Berapa banyak yang merasakan anugerah Tuhan sempurna menyertai kita, saudara. Haleluya. Semester pertama di tahun ini kita sudah lewati. Kita masuk semester yang kedua. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak ada di detik ini. Sebab itu syukurilah segala kebaikan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ingatlah kebaikan Tuhan yang selalu tersedia bagi setiap kita. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan, percayalah anugerah Tuhan cukup untukmu. Percayalah. Haleluya. Yang merasakan anugerah Tuhan melimpah, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama dengan iman kita mau perkatakan Mazmur 91. Ini terus tergenapi dalam kehidupan kita. Amen. Yang mau katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langgahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi kita mau mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, setiap kali kami ada di rumah Tuhan, setiap kali kami ada dalam hadirat Tuhan. Itulah sukacita terbesar dalam hidup kami Tuhan. Karena di sana kami boleh beristirahat Tuhan. Di sana kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang melingkupi setiap kami, Aba-Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan pagi hari ini, kami akan tanggalkan setiap pergumulan kami. Kami mau mencari wajah Tuhan, kami mau mengejar hadirat Tuhan, sampai kepenuhan memenuhi kami pagi
tersedia bagi kami. Dan Yesus itu ada di tempat ini Tuhan. Dan kami mau mengejar hati Tuhan di tempat ini. Dalam segala keadaan, ada satu sosok pribadi yang sanggup untuk kami percayai. Oh Yesus Tuhan. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu.
pujian ini dengan iman. Kaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil. Dia ada di tempat ini saudara. Dia sedia dengan segala pertolongannya. Yes, yes. Ada jawaban di dalam Yesus. Ada kemenangan di dalam Yesus. Sekali lagi
apapun keadaanmu saat ini, sekelilingmu tidak mengerti, hanya Yesus yang paham dan peduli. Nyanyikanlah kebaikan Tuhan saat dalam keadaan tidak baik sekalipun. Saat tidak melihat pertolongan Tuhan, perkatakan dia Yesus tetap baik. Karena dia memang selalu baik. Boleh bersama-sama kita mengangkat tangan kita, saudara. Biar pujian ini sungguh-sungguh keluar dari hatimu. Apapun keadaanmu, dia tetap Bapa yang mengasihi engkau. Dia Yesus, ingatlah kebaikannya. Dia Yesus, ingatlah pertolongannya. Yesus, ingatlah penyertaannya. Sekali lagi saudara saja, dia Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, dari tempat ini kami agungkan Engkau. Engkau yang merubah ratapan kami menjadi tarian, air mata menjadi mata air. Sukacita Tuhan penuh melimpah atas kami. Kami membawa kemenangan dari tempat ini, karena Tuhan selalu sudah menyembuhkan yang sakit. Tuhan telah membebaskan yang terbelenggu. Kami pulang membawa kemenangan. Rama bersama kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kemenangan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bangunlah roh kita tetap di dalam Tuhan, saudara. Maka kita kuat menanggung setiap persoalan apapun. Kalau di luar sana ada ketakutan, di sini ada kemenangan. Karena Tuhan ada berperang bersama dengan kita. Yang mau katakan amin. Amin. Musim baru sedang terjadi di tempat ini. Penuaian sedang terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin. Kasih tahu kanan kiri, siap menuai, siap menuai. Siap menuai. Haleluya. Yang siap menuai tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita.
katakan kelimpahan datang. Saudara butuh kelimpahan? Amin. Saudara butuh kesembuhan? Amin. Saudara butuh pertolongan Tuhan? Amin. Yuk sama-sama tangan di atas saudara. Kita mau tindakan profetik. Amin. Dengan iman perkatakan saudara. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang. Yang lama berkata lebih lagi. Oh, oh, oh. Kelimpahan. Amin. Terjadi, 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 terjadi. Amin. Sekarang saling memberkati, saling wow, wow, wow. Kelimpahan datang. Oh, wow, wow. Saatnya bersorak. Oh, wow, wow. Kesembuhan datang. Yang lama berkata, yang lama berkata ku kuat. Yang lama berkata ku kuat. Na 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 Amin. Bergairahlah. Saat saudara bergairah, Allah jauh lebih bergairah untuk memberkati saudara. Amin. 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 Bulan ini bulan keluarga saudara. Semuanya dimulai dari keluarga. Kalau keluarga sejahtera, gereja sejahtera, kota sejahtera, bangsa sejahtera. Yang mau mengalami sejahtera katakan amin. Amin. Ada satu kuncinya, hidup rukun dan damai. Suami istri harus rukun dan damai. Anak-anak harus rukun dan damai. Amin. Semua tangan di atas saudara. Bagurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Semua tangan di atas. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke CHS, mengalir ke
Berkat Tuhan juga bukan percikan saja, melimpah. Yang mau mengalami katakan amin. Amin. Kasih tahu kan lagi, siapkan wadahnya. Siapkan. Haleluya. Terima kasih. Silahkan duduk saudara. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami membawa hati kami, hidup kami, dan persembahan kami lewat rupiah-rupiah yang kami tabur Tuhan. Berkati setiap benih ini Tuhan. Kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu di ibadah hari ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Kami sungguh merasakan kepenuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan isi hati-Mu, layakkan kami semuanya yang ada di tempat ini untuk senantiasa dengar-dengaran dengan firman-Mu. Layakkan juga hamba-Mu sendiri untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Mari sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya, salam Bapak Ibu Saudaraku. Ada kali yang belum kenal saya ya, tapi masih memang banyak yang belum kenal saya karena saya baru pertama kali diundang ke tempat ini.
tapi ada beberapa juga yang saya kenal dan mengenal saya. Saya yang bernama PDM Aritonang. Pelayanan saya bersama Pak Andi di Cibitung. Ya. Anak saya ada 4 orang, 3 laki, 1 perempuan. Dan yang perempuan ada di tempat ini saat ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya, seperti tadi hambanya sudah mengatakan, minggu ini katanya tema di bulan Juni yaitu tentang hubungan keluarga. Kalau minggu kemarin hubungan keluarga besar. Dan kalau saat ini hubungan suami istri. Relationship of husband and wife. Artinya Bapak Ibu, husband itu artinya pria yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki hubungan resmi sebagai pasangan hidup atau dalam pernikahan yang sudah diberkati di gereja. Amin. Ada berapa orang di sini yang ibadahnya pada saat ini bersama dengan suami istri? Boleh kali angkat tangannya. Wih, banyak sekali ibadahnya yang bersama dengan suami istri. Puji Tuhan, biar semuanya ya suami istri semakin hari semakin diberkati. Dan wife artinya pasangan dari husband adalah wife, merupakan sebutan untuk memanggil istri. Jadi arti tema kita pada saat ini yaitu hubungan suami istri yang resmi ataupun yang sah, yang sudah diberkati Tuhan. Dan di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 perikopnya di situ hidup bersama suami istri. Kita akan baca 1 Petrus 3 ayat 1. Boleh dibantu supaya kita bisa baca bersama. Ya, 1 Petrus 3 ayat 1 kita akan baca bersama 2, 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin, istri-istri. Demikian juga istri-istri, tanduklah para suamimu. Hah? Oh, tunduk. Bukan tanduk ya, berarti saya yang salah baca ya. Nah, amin. Berarti kita semua di sini respon dengan firman Tuhan. Coba tadi kalau saya bilang, hai istri-istri tanduklah suamimu, amin, amin. Saya akan ulangi terus sampai tidak ada yang bilang amin. Ternyata di sini langsung, oh bukan tanduk, tunduk Pak katanya. Ya, harusnya itu tadi yang jawab bukan suami, istri. Hai istri-istri tanduklah suamimu. Enggak ada amin ya, jangan. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, amin. Wih, puji Tuhan. Mudah-mudahan dan biarlah semua istri yang ada di tempat ini tunduk akan suaminya, amin. Dan kita lompat ayat 6. Ya, kita baca bersama juga. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Ada di sini istri-istri, saya katanya suami. Pernahkah istri bapak-bapak berkata Tuhan sama bapak-bapak? Ada yang jawab, ada yang enggak ada ya? Wow, firman Tuhan katakan sebagaimana Sarah taat dan berkata tuannya. Saya kenal jemaat di Cibitung dan saya terharu di saat dia datang ke rumah saya. Nah ini udah puluhan tahun, bukan tahun kemarin. Puluhan tahun dia datang ke rumah saya seorang ibu. Nah kami konseling. Setelah ada sejam 2 jam, ibu ini datang. Maaf Pak Aritonang, takut Tuhan saya nanti nunggu saya. Dalam hati saya,
Istri saya nggak pernah bilang begitu. Padahal ini jemaat biasa loh, bukan pelayan. Tapi melayani Tuhan pribadinya pasti lebih daripada pelayan Tuhan yang ada di gereja. Pelayan Tuhan pribadinya sama Tuhan. Karena dia takut Tuhan saya nanti nungguin kelamaan. Kebenaran istri saya ada di situ. Setelah ibu ini pulang, saya bilang sama istri saya, coba bilang Tuhan sama saya. Enggak mau. Sebulan 2 bulan, sekali 2 kali, jangan sampai 3 kali. Terus berlarut setahun 2 tahun. Istri saya enggak mau juga bilang Tuhan. Kenapa enggak mau? Ya karena belum taat sama Tuhan sebenarnya. Kalau sudah taat sama Tuhan pasti dia mau ngomong Tuhannya. Tuhan saya. Ya ibu-ibu yang ada di sini ya, di CHS ini ya. Mulai besok, mulai hari ini juga katakan, Tuhan, apakah saya mau bikinin kopi Tuhan? Amin ibu-ibu. Ya enggak ada yang amin ibu-ibu. Mau berkata Tuhan sama suami ibu-ibu? Amin. Berat. Sebagaimana istri saya. Istri saya sampai 5 tahun. Tapi saya terus berkata, kenapa kamu gak mau? Dan kalau kamu bilang juga Tuhan sama saya, kamu tidak budak saya kok, saya bilang. Kamu tetap istri saya. Kamu tetap kekasih saya. Di sini ada anak saya, melihat saya khotbah di sini. Anak saya yang perempuan. Setelah 5 tahun, dengan setengah paksaan dari saya, akhirnya mau. Iya Tuhan. Katanya. Tapi pergumulannya panjang loh, 5 tahun. Bukan setahun, 2 tahun. Dan saya percaya ibu-ibu di sini juga mau seperti Sarah. Amin. Wow, sudah mulai amin. Yang walaupun bapak-bapak yang lebih kencang. Karena bapak-bapak senang dibilang Tuhan. Tapi enggak apa-apa, setahun 2 tahun bapak-bapak di sini ajari. Bilang sama istrimu. Kalaupun kamu berkata Tuhan sama saya, kamu tidak budak saya. Kamu tetap kekasih saya. Kamu tetap istri tercinta saya. Begitu suami-suami supaya istrinya pasti mau setahun 2 tahun. Mungkin lebih dari 5 tahun. Seperti saya 5 tahun. Pergumulan. Sampai sekarang ibu yang berkata Tuhan itu kepada saya pada saat itu. Sampai sekarang masih jemaat Cibitung. Dan dia sendiri pernah bersaksi. Artinya kalau enggak Pak Aritonang, saya enggak bisa percaya sama Tuhan Yesus katanya. Dulu selagi saya anak muda, dia gadis di Cakung. Saya berkeluarga 92, dia berkeluarga 94. Saya pindah ke Tambun, dia ikut pindah ke Tambun. Kenapa? Karena saya mau dekat selalu sama Pak Aritonang katanya. Untung istri saya enggak cemburu. Kalau istri saya cemburu repot juga. Tetapi istri saya justru senang. Karena masih ada orang yang mengikuti kebaikan kita. Biarlah kita semua di sini banyak orang yang melihat kita dengan kebaikan daripada kita. Jangan melihat kita karena kejahatan kita. Tapi biarlah semua jemaat CHS ini ya. CHS menjadi jemaat-jemaat yang senantiasa membawa kebaikan. Yang pertama di dalam keluarga masing-masing. Amin. Jangan pernah langsung keluar daripada keluarga. Sementara keluarga sendiri belum akur, suami istri masih belum bisa sehati, udah mau keluar. Itu agak susah. Lebih baik di dalam keluarga dulu. Suami istri dulu yang senantiasa berhubungan dengan baik. Nah, sama seperti Sarah ayat 6 tadi, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Berarti kita juga anak-anak Tuhan. Sama seperti Sarah. Berarti ibu-ibu yang ada di sini juga anak-anak Tuhan. Sama seperti Sarah. Yang mau mengatakan Tuhan kepada suaminya. Amin ibu-ibu.
agak lemas, masih agak lemas. Tetapi biarlah untuk hari ke depan tidak lemas lagi ngomong amennya. Dengan semangat, amin ibu-ibu, amin. Saya sendiri yang ngomong amin kencang, ibu-ibunya belum. Tapi percaya setahun 5 tahun. Ke saya, istri saya 5 tahun baru mau. Dengan yaitu saya selalu bilang katakan Tuhan sama saya. Kalaupun kamu bilang katakan Tuhan sama saya tidak menganggap kamu budak, saya bilang. Kamu tetap istri tercinta saya. Dan ternyata istri saya setelah mengatakan saya Tuhan, dia lebih sungguh-sungguh sama Tuhan kok. Bukan lebih ini, harus lebih sungguh-sungguh sama. Dan ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah dengan bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa itu? Oh, kalau bapak-bapak masih merasa doanya terhalang, berarti belum sungguh-sungguh mengasihi istrinya. Amin bapak-bapak. Mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi istri. Tuhan Yesus memberkati semua ya suami yang ada di tempat ini. Akan semakin hari semakin mengasihi istrinya lebih dan lebih lagi. Begitu juga sebaliknya. Istri juga akan lebih mengasihi suaminya, menghormati suaminya lebih dan lebih lagi. Amin. Dan istilah tunduk taat kepada suami, tunduk taat istilahnya dalam Alkitab, rendah hati menurut Alkitab. Kerendahan hati dalam Alkitab disajikan sebagai praktek kelemah lembutan. Jadi bukan karena tadi istri bilang Tuhan, bukan ada masalah lain. Karena memang dia sudah yakin betul kepada Tuhan. Dan dia mau melakukannya dengan lemah lembut, bukan dengan pikiran sendiri. Dan ketaatan kepada Tuhan menghargai diri sendiri daripada orang lain. Tunduk dan rendah hati itulah ketaatan kepada Tuhan. Amin. Kalau di Kolose 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan, mungkin kita belajar banyak firman ya. Gak apa-apa ya. Belajar banyak firman, baca firman. Karena iman timbul dari pendengaran lapotuak. Bukan ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 12 dan 13. Sudah? Oh ya, kita baca bersama. 2-1. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Amin. Jadi kalau kita ada orang yang berbuat salah, kita harus mengampuni. Amin. Apalagi istri kita mungkin berbuat salah. Suami harus langsung mengampuni. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi tanggung jawab utama suami istri menurut firman Tuhan. Apa tanggung jawab suami istri menurut firman Tuhan? Karena kita sebagai umat Kristen. Jadi kita harus tahu tanggung jawab saya sebagai suami, tanggung jawab perempuan sebagai istri, sebagai pengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, tanggung jawab istri. Yang pertama, tunduk pada suami. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Perhatikan, tidak ada persyaratan di sini. Bukan tunduklah kepada suamimu kalau bla bla bla. Jadi kata tunduk di sini
tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bukan tunduk kepada suami karena Tuhan tentara, karena suaminya tentara, takut digebukin istrinya. Bukan tunduk seperti itu. Nah, tunduklah kepada suamimu, hai istri-istri, dalam segala hal. Bukan dikatakan tunduklah kepada suamimu kalau suamimu mungkin lagi naik pangkat, kalau suamimu anak pengusaha, kalau suamimu kerjaannya bagus, bukan begitu. Jadi tunduk di sini tulus. Apapun pekerjaan suami, apapun keadaan suami, para ibu-ibu, apapun, kalau ada istri saya di sini saya bilang apapun pekerjaan saya, hai istriku. Tetapi istri saya nggak ada. Jadi saya bilang apapun pekerjaan suami, hai istri-istri, dengan tuluslah tunduk kepada suami. Amin. Jadi firman Tuhan katakan itulah di firman Tuhan. Jadi kalau di Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita akan baca bersama, tunduk tanpa syarat kepada suami. Walaupun mungkin suami lagi kurang sehat badan. Kalau kurang sehat badan sehari 2 hari mungkin istri belum merasa gerah ataupun belum merasa kesal sama suami. Tetapi ada yang saya kenal suami yang sakitnya bukan setahun 2 tahun. Tapi seolah-olah penyakitnya sampai puluhan tahun. Saya sungguh salut sama ibu itu. Karena ibu itu selalu justru berkata, ini cobaan buat saya, ini ujian dari Tuhan buat saya katanya. Bukannya kesal, bukannya kecewa. Justru saya yang dicobai Tuhan. Berarti iman saya belum sungguh-sungguh kepada Tuhan katanya. Makanya suami saya begini. Dalam hati saya, hebat juga imannya ibu ini. Padahal sudah begitu lama suaminya sakit. Justru dia berkata, ini ujian buat saya. Bukan berkata seperti istrinya Ayub ya. Tahu istrinya Ayub itu berkata. Padahal tadinya orang kaya ya. Banyak segala-galanya. Begitu suaminya sakit. Begitu suaminya tidak punya uang lagi. Kutukilah Tuhanmu. Dan matilah ya. Tuh, itu istri, ya tapi di sini nggak ada istri yang begitu, saya percaya itu. Di CS nggak ada istri yang begitu, amin. Saya percaya istri di sini adalah istri-istri sebagai Sarah, amin. Yang mau tunduk, taat kepada suaminya. Nah itu sudah ditemukan Efesusnya. Efesus 5 ayat 22 dan 23, kita baca bersama ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, dikatakan di situ istilah tunduk sama dengan istilah yang dipakai di ayat sebelumnya. Kalau kita maju sedikit ke ayat 21. Nah, ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang di dalam takut akan Kristus. Saya percaya kalau suami istri saling merendahkan diri, tidak akan ada pertentangan. Amin. Tidak akan ada perceraian. Amin. Tidak akan ada orang ketiga. Amin. Tidak akan ada seperti zaman-zaman sekarang perselingkuhan. Di sini nggak ada, saya percaya. Amin. Di sini istri-istri yang soleha, suami-suami yang setia. Amin. Nah, istilah itu. Jadi ini bukan berarti istri lebih rendah pada suami, tetapi sejajar. Namun mempunyai role yang berbeda. Jadi walaupun istri tunduk pada suami, bukannya istri itu lebih rendah dari suami. Sejajar.
Karena Tuhan berkata suami istri yang dua sudah menjadi satu, berarti sama. Jadi hanya kalau istri dibilang sebagai penolong, suami sebagai kepala dalam rumah tangga, dan istri sebagai penolong. Kuatan penolong apa yang ditolong? Saya sudah pernah sharingkan ini. Tapi di dalam Tuhan bukan kuatan istri sebenarnya ya. Tapi kenapa dibilang penolong? Ya, menolong kekurangan suaminya. Amin istri-istri. Jadi jangan salah paham karena dibilang penolong jadi lebih kuat dari suami, bukan. Di saat suami itu lemah, di saat suami mungkin lagi galau ya. Di saat suami lagi galau, nah disinilah peran istri sebagai penolong. Amin istri-istri. Nah sehingga hubungan suami istri itu tetap selaras. Hubungan suami istri itu tetap bagus, sempurna. Tetap sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam Kristen yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh, tetapi adakah orang Kristen yang bercerai? Banyak, jangan bilang banyak, ada. Nanti justru kebanyakan orang Kristen, jangan. Adakah orang Kristen yang bercerai? Kenapa bercerai? Karena tidak tunduk taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau suami istri tunduk taat kepada Tuhan Yesus, senantiasa saling merendahkan diri, saling mengampuni suami dan istri, saya percaya tidak akan ada percecokan. Amin. Tidak akan ada perceraian. Amin. Kalau masalah sedikit mungkin ribut suara, itu hal biasa dalam keluarga. Tidak mungkin satu keluarga tidak pernah saling menyalahkan. Tidak mungkin. Kalau ada keluarga yang tidak pernah saling menyalahkan ataupun selalu setia sampai akhir, itu mungkin sudah malaikat ya kelasnya ya. Kalau masih kita ada di dunia, suami istri, kalau ada percekcokan itu biasa. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, apapun beban permasalahanmu. Tuhan Yesus itu sangat baik loh sebenarnya. Sangat baik. Kita tidak minta, kita tidak datang, kita tidak berserah kepadanya. Tetapi dia sendiri yang berkata, marilah datang kepadaku. Di Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, hai semua umatku, hai semua jemaat CHS yang letih lesu, berbeban berat, apapun masalah pergumulan ibu, bapak, ibu, saudara, mari datang kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi jawaban. Karena Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang walaupun kita tidak datang berserah kepada Tuhan, tetapi Tuhan kita yang justru mengundang kita. Bahkan Tuhan kita justru datang menemui kita. Pernah di mana itu ya? Lihat, aku datang dan mengetok pintu rumahmu. Wahyu 3 ayat 20 ya. Apa ayat 19? Ayat 20. Nah, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku datang dari pintu rumah dan mengetok pintu rumahmu. Barang siapa membukakan pintu bagiku. Oh, sudah dibuka. Ayat ini. Wahyu 3 ayat 20. Kalau ayat 19-nya itu kalau kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita senantiasa tegar tengkuk, Tuhan akan menegur kita. Yang walaupun kita dikasihinya. Bahkan Tuhan akan menghajar kita. Tapi di ayat 20 dia datang, senantiasa setiap saat dia datang mengetok pintu rumah kita, mengetok pintu hati kita. Barang siapa yang mau membuka pintu hatinya bagi Tuhan Yesus akan masuk. Tuhan Yesus akan berdiam di dalam tubuh, roh, jiwa, hati dan pikiran kita pribadi, lepas pribadi. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh, roh, jiwa, hati kita, pasti
kehidupan kita akan sejahtera. Pikiran kita akan damai. Apapun masalah, apapun problem, apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita pasti bisa melewati segala masalah. Amin. Itu nomor 1. Ini masih banyak. Berapa jam saya di sini? Itu tadi baru nomor 1 ya. Tanggung jawab istri. Yang pertama, tunduk pada suami. Yang kedua, tanggung jawab istri kepada suami, menghormati suami. Di sini ibu-ibu melihat saya, pasti orang-orang yang sudah menghormati suami yang di sini nih. Amin ya ibu-ibu ya. Ya, mungkin kalau di luar sana ya itu urusan mereka. Kalau yang di sini semua ibu-ibu mau menghormati suaminya. Di ayat ini juga mau menyatakan bahwa istri tunduk pada suami selama itu ada di dalam Tuhan. Jadi bukan berarti untuk hal-hal yang terkecil-kecil. Istri-istri atau wanita, belajarlah untuk menghormati suamimu. Amin ibu-ibu. Jangan pernah apalagi di depan umum mempermalukan suami. Suami nanti akan marah besar karena di depan umum. Di rumah aja kalau istri mau mungkin memarahin suami, tapi saya bukan mengajari supaya marah ya istri-istri ya. Kalaupun mungkin mau menegur suami di rumah aja, jangan kalau ada anak janganlah sampai didengar anak. Supaya apa? Ibu-ibu, supaya suamimu itu tetap sebagai kepala di dalam keluarga. Jadi anak-anak senantiasa menghormati suami, menghormati bapaknya karena dia tidak pernah melihat mamanya meremehkan suaminya. Tapi kalau anak sering melihat suaminya dimarahin lah, kalau enggak, wih gimana ini enggak ada kerjamu, sapu dulu ini, pel dulu ini, cuci piring, urut saya. Wah ini nanti anak-anaknya juga, bapak, pak urut dong, lah repot kan. Nah jadi ibu-ibu pesan firman Tuhan, jangan pernah memarahi suami atau menyalahkan suami di depan anak-anak. Apalagi di depan umum. Kan ada kalau suami istri kamarnya khusus ya. Nah disitulah saling berembuk. Gimana sih Pak tadi kok begini kok begono. Nah disitulah kalaupun mau menegur suami ataupun kalau mau mengingatkan kesalahan akan suami. Jadi istri harus menghormati suami di depan anak apalagi di depan umum. Amin istri-istri. Istri-istri agak kesal ini. Kok ke ibu-ibu terus ini firman Tuhan. Padahal temanya suami istri. Kenapa kok kepada ibu-ibu terus? Nah itu hanya 2 buat ibu-ibu. Pertama, tunduk pada suami. Yang kedua, menghormati suami. Sekarang giliran suami. Jangan anteng-anteng aja ya suami ya. Nah, giliran suami, tanggung jawab suami. Kita baca dulu tanggung jawab suami. Ayat 25 sampai dengan ayat 27 di Efesus tadi. Ayat 25 sampai 27. Ayo ini yang baca suami-suami aja, ibu-ibu nggak usah. Biarin ibu-ibu duduk tenang dulu. Karena dari tadi firman Tuhan negor ibu-ibu. Sekarang buat suami-suami. Suami yang baca 2, 1. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Amin. Jadi suami dikatakan, hai suami-suami, ini firman Tuhan buat suami, saya juga termasuk suami. Jadi buat saya juga firman Tuhan ini. Hai suami-suami, hai saya. Nah, kasihilah istrimu. Saya memang sudah belajar
semenjak saya berkeluarga mengasihi istri. Saya justru, ya prinsip saya lah, minta kepada Tuhan supaya kami tetap pernikahan kami langgeng di hadapan Tuhan. Biarlah semua suami-suami di sini juga memohon kepada Tuhan supaya keluarga masing-masing langgeng di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus minta kekuatan kepada Tuhan. Kalau kekuatan kita sendiri masih kalah dengan kekuatan dunia. Kalau kita jalan malam, apalagi udah jam 1, jam 2. Nah kita, kalau iman kita nggak kuat, kita bisa kalah sama yang di sana-sana itu. Tetapi kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, Tuhan biar Engkau yang senantiasa menjadikan hubungan kami suami istri tetap utuh, tetap kuat. Biarlah kami selalu diberi kekuatan sama Tuhan. Itu doa suami istri. Bisa di rumah berdua pegangan tangan mulai nanti malam lah ya. Ini kami praktekkan di rumah. Di kamar tapi nggak dilihat anak-anak. Kami pegangan tangan berdoa. Biar pernikahan kita, pernikahan kami tetap sempurna di hadapan Tuhan. Tetap langgeng. Tidak ada percecokan. Apalagi yang namanya perceraian. Nah itu kalau kita sering doa begitu kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Saya percaya Tuhan pasti jawab. Karena Tuhan kita Tuhan yang sungguh baik. Amin. Jadi biarlah suami istri di rumah harus berpegang tangan berdua. Saya percaya suami istri nggak ada yang malu kali sama suaminya ya. Suami juga nggak ada yang malu sama istri pegangan. Kalau sama orang lain mungkin masih malu. Tapi kalau suami istri nggak mungkin malu, ayo pegangan tangan. Kalau masih ada suami istri yang malu pegangan tangan, ya saya nggak percaya itu suami istri itu. Hanya pegangan tangan masih malu, nggak percaya saya suami istri. Tetapi di sini semua suami istri mulai nanti malam akan melakukan doa kepada Tuhan supaya hubungan suami istri tetap langgeng. Amin. Nah sama seperti Yesus. Jadi suami itu sebenarnya lebih berat tanggung jawabnya daripada istri. Istri hanya tunduk kepada suami. Hanya taat kepada suami. Kalau suami menyediakan berkat jasmani, berkat rohani kepada keluarga. Itu tanggung jawab suami. Suami harus bertanggung jawab menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Jadi suami sebenarnya lebih bertanggung jawab. Makanya suami dikatakan sebagai kepala di dalam keluarga. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai kepala atas jemaat. Kalau jemaatnya ada yang sakit, yang di kiri atau yang di tangan kanan, yang di kelingking ataupun yang di kaki, Tuhan Yesus ikut merasakan sakitnya jemaatnya. Dan Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada jemaat-jemaatnya. Bahkan kita baru memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dia rela berkorban. Buat siapa Bapak Ibu? Buat kita semua pengikutnya. Karena dia kepala dari jemaat. Dan sebagai suami, kepala dari istri, kepala dari anak-anak. Harus rela berkorban. Amin Bapak-Bapak. Korban perasaan. Ada juga istri yang suka ngomel. Di sini mungkin ya ada juga lah, cuman nggak ngaku aja. Tapi suami harus berkorban. Jangan sampai begitu istri ngomel langsung suami lebih marah lagi. Nah itu nggak boleh. Nah jadi suami harus lebih kuat, berkorban. Tuhan Yesus berkorban sampai mati di kayu salib. Kalau suami-suami yang ada di sini belum pernah sampai mati di kayu salib. Kalau udah pernah mati di kayu salib nggak di sini lagi duduknya. Udah rapture. Nah, jadi suami tanggung jawabnya harus lebih lagi kepada istri. Amin. Supaya hubungan suami istri tetap utuh. Karena itulah hukum Kristen yang sudah dipersatukan Tuhan. Tidak boleh diceraikan manusia. Itulah inti firman Tuhan pada saat ini, hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri senantiasa
dijaga. Seperti saya katakan tadi, kalau suami mau merendahkan diri, istri juga mau merendahkan diri, tidak akan ada percecokan. Kalau suami mau mengalah, istri lebih lagi mengalah, tidak akan ada percecokan. Belajar kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Apa yang hendak kamu minta, datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya mau Tuhan,